Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita semua dapat bertemu ya di live Instagram PKS Muda dalam acara PKS Muda Mengaji bersama Ustadz Kristi LPSHMA. Assalamualaikum Ustadz. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Sehat? Masih puasa? Alhamdulillah. Ustadz sehat, kabarnya Ustadz? Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga puasa kita, sholat kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, perkenalkan saya Marini Nur Hadi yang insya Allah akan memoderatori kegiatan pada sore hari ini ya Ustadz ya. Selama 1 jam ke depan. Insya Allah kita akan menyimak pemaparan materi dari Ustadz Fahmi Rusdi tentang kajian fikih Ramadan. Masya Allah, keren banget nih. Oke, untuk mengawali kegiatan kita pada sore hari ini, mohon maaf, semangatnya kayak semangat pagi Ustadz ya. Siap pagi. Masih semangat, Alhamdulillah. Oke, selanjutnya saya akan membacakan susunan acaranya dulu. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah diskusi, yang ketiga tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk mengawali kegiatan kita pada sore hari ini, mari sama-sama kita membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk teman-teman nanti semua yang ingin bertanya, langsung saja nanti langsung tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah pertanyaan yang terpilih akan Marini bacakan dan akan sampaikan ke Ustaz. Oke, langsung saja kepada Ustadz Fahmi Rusdi LCSH MA, saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para PKS Muda dan kawan-kawan semua yang Allah muliakan. Alhamdulillah. Allazi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sadaqallah wa sadaqa rasuluna nabiyul karim. Shaimin shaimat ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tema kita pada sore hari ini adalah terkait dengan Ramadan, yaitu puasa. Tentunya kita sudah beberapa hari ini udah hari ke berapa nih? Kelima ya. Alhamdulillah. Kita sudah berpuasa, tentunya sudah terbiasa untuk melakukan ibadah puasa. Dan juga terbiasa melakukan amal-amal ibadah yang lain, sekalipun posisi kita hari ini situasinya yang berbeda, tapi puasanya tidak berbeda. Ibadah sholatnya tidak berbeda. Bahkan kita bisa lebih khusyuk lagi, yang selama ini bisa jadi kita sibuk, keluar kemana-mana, tapi kita bisa membersamai ibadah itu di keluarga. Ya insya Allah, keluarga Robani, keluarga yang dicinta Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hadir di tengah-tengah kita semua. Yang kedua, ya sahabat. Panggilnya apa nih? Sahabat-sahabat apa teman-teman? Terserah Ustadz, enaknya aja. Teman-teman boleh? Oke, teman-teman PKS Muda. Jadi kalau kita baca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan puasa, ini memang ibadah yang khusus di antara ibadah-ibadah yang lain. Kalau seandainya kita melihat ibadah misalnya sholat, ya, itu ya Rasulullah SAW sampaikan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat saya sholat. Tapi untuk ibadah puasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala cukup merincikan dalam ayat-ayat puasa. Kenapa demikian? Karena puasa ini adalah ibadah yang khusus, ya apalagi disebutkan ini adalah ibadah yang hanya tahu adalah mereka yang berpuasa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-saumu li wa ana ajzi bihi." Puasa itu untukku dan akulah yang akan melipat gandakan. Artinya di sini ada sirrun, ada rahasia antara kita yang berpuasa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kalau kita baca dalam Al-Quran dari surat Al-Baqarah 183 sampai 187 itu adalah
penjelasan tentang puasa yang boleh dikatakan penjelasan yang cukup besar ketimbang ibadah-ibadah yang lain. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Kita baca ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Ini kita baca sampai misalnya ayat 187 yang di ujung 187 dijelaskan dalam ayat itu, kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Jadi sebelum kita masuk kajian puasa yang fikih, ya, fikih itu adalah pemahaman, paham. Al-fiqhu huwa al-fahmu, paham. Berarti kalau terkait dengan fikih puasa, kita memahami ibadah, hukum puasa. Nah, kenapa kita harus memahami fikih? Karena fikih ini sesuatu yang biasa kita lakukan. Karena rutinitas kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu setiap hari. Apakah sholat kita, apalagi memang sekarang kita ibadah wajib kita, ibadah puasa, itu rutin kita lakukan. Kita tidak mungkin tidak bisa melakukan kecuali dengan memahami hukum puasa itu sendiri. Karena itu para ulama mengatakan penjelasan tentang fikih, ma'rifatu al-ahkam asy-syar'iyyah al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah. Jadi kita mengetahui hukum-hukum syar'i, ya, persoalan hukum Islam yang diambil tentunya dari dalil-dalil yang terperinci. Dan ayat-ayat ini yang tadi baru saya bacakan adalah ayat-ayat yang terkait dengan puasa. Yang di sana, ya subhanallah, ya, bahwa tujuan dari puasa itu adalah mulia sekali. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam penghujung ayat-ayat tadi, kalau kita baca, ini pertama misalnya in kuntum ta'lamun, agar kalian mengetahui. Kemudian lagi, sebelumnya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Yang kemudian adalah la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'allahum yarsyudun, agar mereka mendapat petunjuk. Kemudian di ayat 186-nya la'allahum yarsyudun, kemudian di ayat 187 adalah la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Nah, kalau kita lihat filosofi dari ayat-ayat ini, bahwa puncak keimanan seseorang adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah wujud cita-cita ibadah yang paling besar, paling tinggi adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya di sini, ya, bukan saja yang Allah inginkan itu hanya kita, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga Allah menginginkan la'allahum yattaqun, agar mereka juga bertakwa. Jadi di sini ada sebuah sinergi, bukan saja kalian, tapi kita bersama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana bulan puasa ini adalah syahrut tarbiyah, bulan pendidikan, bulan penempaan diri, ya, bulan kepedulian, bulan ibadah, bulan ampunan dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa mengisi bulan-bulan ini dengan sebaik-baiknya? Karena itu, tujuan yang mulia ini yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kita wujudkan dalam ibadah kita pada tahun ini. Jika perlu, ibadah kita tahun ini adalah yang paling terakhir, ibadah kita yang akan kita lakukan adalah yang terbaik insya Allah. Baik, ini yang pertama, ya, terkait dengan fikih. Nah, kemudian, ya, kemarin saya diamanahkan itu terkait dengan hukum fikih Ramadan gimana. Jadi kalau misalnya kita buka, ya, banyak sekali literatur fikih yang memang biasa ada di kita, di bangsa Indonesia, bahkan di
pesantren-pesantren, di sekolah-sekolah agama yang dikenal dengan buku Matan Abi Suja, ya, yang memang dia seorang ulama kelahiran Basrah, Kufah, yang kemudian dia menyusun buku-buku, salah satunya adalah Matan Abi Suja ini, yang memang cukup mudah bagaimana kita bisa memahami terkait dengan hukum puasa. Dan ini bermazhab Syafi'i, karena di Indonesia sebagian besar juga mengikuti Imam Syafi'i rahimahullah. Kita boleh baca ya. Jadi kata beliau, ini dalam kitab Siyam, syarat wajib puasa. Wa syaraitu wujubi siyami arba'atu asya. Syarat wajibnya berpuasa itu ada 4 hal. Yang pertama, al-Islam, wal bulugh, wal aqlu, wal qudrah ala shaum. Yang pertama adalah beragama Islam, kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat mempunyai kemampuan untuk berpuasa. Tentunya bagi mereka yang tidak masuk syarat wajib ini, ya mereka tidak wajib berpuasa. Misalnya pertama, beragama Islam, sudah otomatis mereka yang tidak beragama Islam tidak berpuasa. Sekalipun mereka berpuasa, tentunya tidak bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah tidak akan menerima amalan seseorang, ya, karena memang dia bukan dari orang Islam. Inna dina indallahil Islam. Tidak bisa diterima amalannya. Apalagi kekufuran itu kan memang ya durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah baligh, ya. Baligh yaitu sudah dewasa, ya, sudah mumayyiz, bisa membedakan. Yang kemudian ini ya para ulama memang merincikan, ya ada yang usianya misalnya kalau untuk wanita itu udah haid, ya. Untuk yang laki-laki sudah ihtilam, sudah mimpi, ya. Mimpinya ada yang bilang mimpi gajah, ya. Maksudnya apa gajah tuh? Gadis jahiliyah. Itu cerita dulu ya, mimpi gajah, ya. Kemudian dia berakal, tentunya bukan orang gila, keluar di sini adalah orang gila. Nah, kemudian mempunyai kemampuan untuk berpuasa. Ini syarat wajib puasa. Nah, penjelasan dari fikih puasa Matan Abi Suja ini sangat banyak bukunya, ya. Ada kalau biasa di Ma'had itu ada Kifayatul Akhyar, atau juga yang belakangan ini ada yang kontemporer, At-Tazhif fi Adillati Matan Al-Ghaya wa Taqrib, pengarangnya Dr. Mustafa Al-Bugha, dan banyak sekali masih penjelasan dari Matan Abi Suja.